Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan ngaji TOEFL kita pada kesempatan kali ini untuk memasuki skill 7, yaitu pembahasan mengenai adverb time dan clause connector. Ya, buku yang akan kita pakai adalah buku Longman. Bagi teman-teman yang belum punya bukunya, bisa mendownload di link yang kami sediakan di bawah ini. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai bahas ke skill baru, kita akan bedah dahulu soal dari skill sebelumnya. Oke, di skill sebelumnya, di tulisan bawahnya saya sudah menjadikan dua soal ini untuk mengidentifikasi apakah kalimatnya benar atau salah. Mari kita lihat dulu kalimat pertama. The software should be used on a laptop computer and this computer is a laptop. Kita bedah dari awal. The software adalah subject, should be used adalah verb. Kita perhatikan di sana ada koma ya teman-teman ya. Terus ada and yaitu berupa konektor. Habis konektor perlu ada subject lagi yaitu this computer, and kita butuh verb lagi yaitu adalah is. Dengan demikian bisa disimpulkan kalimat ini adalah kalimat yang correct, kalimat yang benar. Mari kita lihat contoh kedua. They are trying to sell their house, it has been on the market for 2 months. They adalah subject, are trying adalah verb, terus masih ada subjek lagi yaitu it adalah subjek, has been adalah verb. Ada koma di sana. Apakah kalimat ini benar? Ada subjeknya 2, ada verbnya 2. Akan tetapi belum ada konektor atau kata sambungnya. Dengan demikian kalimat ini kita sebut dengan kalimat yang incorrect, kalimat yang keliru. Gitu ya teman-teman ya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan skill 7 mengenai adverb time and clause connector ya. Masih mirip karena masih pembahasan konektor untuk kata hubung. Mari kita lihat contoh berikut. Oke. I will sign the check before you leave. I adalah subjek, will sign adalah verb, konektornya adalah before. Oke, kalau yang kemarin, skill kemarin hanya ada 5 konektor, koordinat konektor itu ya. And, but, or, so, yet. Sini kita memahami atau belajar tentang time and clause connector. Before ini termasuk konektor, dan setelah konektor perlu ada subjek dan verb lagi. You adalah subjek, leave adalah verb. Oke, ini contoh yang pertama. Bisa juga contohnya kita buat seperti ini. Before you leave, I will sign the check. Before adalah konektor, you subject, leave adalah verb, ada koma di sana, I subject, will sign adalah verb. Oke, kita perhatikan kalimat ini berbeda ya sama kalimat yang di skill 6 kemarin. Oke, rumusnya untuk time and clause connector ini adalah seperti ini teman-teman. S itu adalah subjek, maksudnya verb, konektornya bisa di tengah, dan beda dengan kemarin. Kalau kemarin konektornya memang di tengah tapi ada komanya. Kalau sekarang itu nggak ada komanya, langsung konektor, habis itu langsung verb, langsung habis itu subjek, habis itu baru verb. Itu rumus yang satu. Boleh juga kita pakai rumus yang kedua, konektornya boleh ke depan. Nah, ini bedanya sama pembahasan kemarin. Pembahasan kemarin konektornya boleh ke depan, konektor ini boleh ke depan, habis itu baru subjek, baru verb, ada komanya, baru subjek, baru verb ya. Jadi contoh yang pertama ini adalah rumus yang pertama, subjek, verb, konektor, subjek, verb. Yang kedua ini adalah contoh rumus yang kedua, yaitu konektor, subjek, verb, koma, subjek, verb. Gampang ya teman-teman ya. Nah, ini adalah macam-macam dari adverb time dan clause konektornya, kata sambung yang bisa digunakan. Time itu rata-rata artinya adalah yang masalah waktu, after, setelah, misalnya once, ketika, when, ketika gitu ya. Adapun yang clause ini semuanya artinya adalah karena, as karena, because karena, in as much as karena, now that itu juga termasuk karena, since itu karena. Nah, kalau time itu terkait waktu, apakah artinya setelah, sebelum ya, kayak tadi before atau ketika. Kalau clause ini artinya adalah karena. Kita lihat contoh. Di sini ada Teresa went inside because it was raining ya. Ini rumus pertama. Teresa subject, went verb,
Because adalah adverb connector, it adalah subjek, was adalah verb. Sedangkan kita lihat yang kedua, because it was raining, Teresa went inside. Because adverb connector, it subject, was raining adalah verb, Teresa subject, went inside adalah verb. Jadi bisa kayak gitu ya polanya ya teman-teman ya. Sekarang mari kita lihat contoh di soal TOEFL. Misalnya ada soal seperti ini. Was late, I missed the appointment. Oke, apa kira-kira jawabannya ya? Oke, kita bedah dahulu. Was adalah verb. Ada koma di sana. Berarti kalau komanya ada, berarti rumus yang kedua ya. Apa rumus kedua? Konektor, subjek, verb, konektor, subjek. Maaf, konektor, subjek, verb, subjek, verb ya. Nah, di sana ada I berupa subjek, miss adalah verb. Dengan demikian, karena ada double subjek nanti double verb, kita butuh yang ada konektor dulu. Rumus yang kedua tadi adalah konektor, subjek, verb, subjek, verb. Berarti kita harus cari yang ada konektornya jawabannya ini. Kalau kita jawab A, I was late, itu akan menjadi subjek verb. Terus nanti koma, ada subjek verb lagi yaitu I miss. Berarti belum ada kata sambungnya, nggak boleh. Kalau kita pilih B, because itu adalah konektor. Akan tetapi yang B itu kurang subjek. Because adalah konektor, sebelum was itu harus ada subjek dulu. Kalau the train itu subjek juga, belum ada konektornya. Jawaban yang paling benar adalah yang D ya. Karena since itu adalah konektor, he adalah subjek. Itu jawaban yang paling benar ya. Jadi konektor, subjek verb, subjek verb. Artinya apa? Artinya ketika dia atau karena dia terlambat, I missed the appointment. Aku ketinggalan janji. Nah, itu adalah skill kita untuk pembahasan di materi tentang konektor ya teman-teman, yaitu adverb, time, and cause. Sampai di sini dulu materi kita tentang skill 7. Teman-teman tetap semangat belajar TOEFL-nya ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan tanya. Tetap semangat belajar TOEFL-nya. Sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.